Baik, kali ini kita bahas soal fisika. Soal yang pertama, Pak Ahmad dan Bu Ani sedang melaksanakan ibadah umroh. Saat melaksanakan sa'i, mereka berangkat dari Sofa menuju Marwah tidak bersama-sama. Pak Ahmad berangkat lebih dulu dengan kecepatan. Jadi kecepatan yaitu simbolnya V ya. Pak Ahmad, saya misalkan PA gitu ya. Kecepatannya adalah 18 km per jam. Sedangkan Bu Ani yang semula diam. Jadi kecepatan awal atau V0 dari Bu Ani itu sama dengan, karena dia diam ya berarti 0. Semula diam berangkat dengan percepatan. Jadi percepatan Bu Ani sama dengan 2 meter per second kuadrat. Bu Ani akan menyusul Pak Ahmad pada saat, nah kalau dia menyusul berarti jarak mereka sama. Misalkan di sini ya Pak Ahmad, maka kalau Bu Ani menyusul ya posisinya sama. Sehingga kita bisa simpulkan kalau jarak Bu Ani itu sama dengan jarak Pak Ahmad. Kalau kita perhatikan di sini Bu Ani itu bergerak dengan percepatan, berarti itu adalah GL BB. Jadi untuk menentukan jarak Bu Ani, kita gunakan rumus kecepatan awal Bu Ani dikali T ditambah setengah dari percepatan Bu Ani dikali T kuadrat, ya. Nah, awalnya kan dia diam, berarti 0, dikali T berarti 0. Ya, yang tinggal ini, setengah dari percepatan Bu Ani adalah 2, dikali T kuadrat. Setengah kali 2, 1. 1 kali T kuadrat, ya T kuadrat, gitu ya. Sehingga di sini T kuadrat sama dengan, nah jangan lupa, karena ini satuannya adalah satuan internasional, maka kita ubah yang kilometer per jam ini ke dalam satuan SI juga. Ya. Nah, kita rubah ke meter per second. Jadi, 18 km berarti 18.000 meter. Dibagi 1 jam, 3.600 second. Coret nolnya 2, 180 bagi 3, 6. Berapa itu? 5 ya. 5 meter per second. Nah, jadi karena Pak Ahmad ini bergerak lurus beraturan, berarti jaraknya adalah ya kecepatannya dikali waktu. Nah, kecepatannya 5, waktunya adalah T. Jadi T kuadrat ini kita pindah ruas ke ruas kiri, jadi negatif. Dikurang 5T sama dengan 0. T-nya kita faktorkan. T dikali T kurang 5 sama dengan 0. T sama dengan 0 atau T sama dengan 5. Ini satuannya second ya. Maka yang kita ambil adalah yang ini. Karena ini kan nggak mungkin ya. Nah, berarti Bu Ani akan menyusul Pak Ahmad setelah 5 detik. Jadi jawaban yang memungkinkan antara A dan B. A atau B. Kemudian kita cari jaraknya berapa. Kita bisa gunakan yang jarak Bu Ani atau Pak Ahmad. Ya. Nanti hasilnya sama aja. Jadi jarak Pak Ahmad adalah kecepatan Pak Ahmad yaitu 5 dikali waktunya 5 yaitu 25 meter. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut, sebuah perusahaan kapal berada di tepi sungai memproduksi kapal dengan bahan baku besi yang rencananya akan dioperasikan di lautan. Jika kapal dapat terapung ketika perbandingan gaya Archimedes yang dialami kapal di laut dan di sungai 11/10, maka dapat dipastikan, jadi gaya Archimedes itu simbolnya adalah Fa. Nah, di sini kita diberikan informasi perbandingan gaya Archimedes kapal di laut. Nah, saya simbolkan di sini L. Archimedes di laut. Banding
gaya Archimedes di sungai, misalkan S ya, sama dengan 11/10. Nah, ingat gaya Archimedes itu adalah rho fluida dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Nah, dalam hal ini, gaya Archimedes itu sebanding dengan massa jenis fluida. Massa jenis zat cair. Berarti di sini rho air laut banding rho sungai. Ya kan? Rho air laut banding rho air sungai adalah 11/10. Kalau kita lihat jawaban yang A, massa jenis air laut lebih kecil daripada air sungai. Betul nggak? Salah ya. Karena bagian dari air laut adalah 11, sedangkan untuk air sungai 10. Berarti air lautnya lebih besar dari massa jenis air sungai, sehingga jawaban A salah. Yang B, massa jenis air laut 1000 kg meter pangkat 3. Dan massa jenis air sungai, salah juga ya. Harusnya sebaliknya, ya kan? Nah, ini malah air laut yang lebih kecil daripada air sungai. Nah, tidak sesuai dengan rumusan kita ini. Nah, yang C, massa jenis air laut 1100 kg meter pangkat 3 dan massa jenis air sungai 1000 kg meter pangkat 3. Nah, ini baru betul. Nah, ini kan sama-sama kita kali 100, ya kan? Sehingga rho air laut ya 1100 kg meter pangkat 3. Rho air sungai 1000 kg meter pangkat 3. Sehingga jawaban yang tepat yang C. Lanjut, Aisyah membeli kacamata dengan kerangka berbahan logam tertentu yang memiliki koefisien moe panjang 1,3 kali 10 pangkat min 4 C pangkat min 1. Jadi koefisien moe panjang simbolnya alfa 1,3 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Ya, boleh. Ini kan dibuat C pangkat min 1. Lubang lensanya berbentuk lingkaran dengan jari-jari. Jadi R0 2,2 cm. Agar lubang-lubang tempat lensa itu dapat dipasangi lensa berjari-jari 2,21 cm, jari-jari akhirnya adalah 2,21 cm. Kerangka kacamata tersebut harus dipanaskan sampai pada suhu berapa? Kita perlu cari tahu delta T-nya berapa gitu ya. Nah, ingat rumus pada pemuaian, panjang akhir atau jari-jari akhir sama dengan panjang jari-jari awal dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Ini rumus. Atau kita bisa buat kayak gini, RT per R0 sama dengan 1 ditambah alfa delta T. Gitu ya. Satunya boleh kita pindahkan, RT per R0 dikurang 1 sama dengan alfa kali delta T, ya kan? Atau alfa kali delta T sama dengan ini. Langsung saja kita masukin angkanya. RT-nya adalah 2,21 cm dibagi R0 2,2 cm dikurang 1. Sentimeternya habis. Alfa kali delta T sama dengan 2,21 dibagi 2,2 hasilnya adalah 1,004545 kurang 1. Alfa delta T sama dengan, kalau dikurang 1 berarti 0,004545 gitu ya. Alfanya kita masukin 1,3 kali 10 pangkat min 4 kali delta T sama dengan 0,004545. Nah, ini ada pangkat negatif. Artinya apa? 10 pangkat min 4 itu sama dengan 1/10 pangkat 4.
atau 1/10.000. Nah, ini berarti 1,3 dibagi 10.000 kali delta T sama dengan 0,004545. Nah, ini tinggal kita kali silang aja. 1,3 delta T sama dengan 0,004545 dikali 10.000. Berapa itu? Tinggal geser komanya, ini karena nolnya ada 4, ya sebanyak 4 ke kanan. Ini berarti 1, 2, 3, 4. Jadi 45,45 gitu ya. Atau delta T sama dengan 45,45 per 1,3. Nah, ini sekitar 35 derajat Celcius. Delta T itu apa? Iya, T2 dikurang T1 sama dengan 35 derajat Celcius. T2 adalah suhu akhir, T1 adalah suhu awal. Jadi cari jawaban yang kalau dikurangkan nanti hasilnya 35. Ini suhu akhir ya, ini suhu awal. Jadi 50 dikurang 22, 35 enggak? Enggak ya. 58 kurang 25, bukan 35. 60 kurang 27, juga tidak 35. 63 dikurang 28, nah ini baru 35. Ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. 19. Ketika membaca Al-Quran, Pak Rahmat menggunakan kacamata khusus karena saat tanpa kacamata dia hanya dapat membaca dengan jelas pada jarak minimal 50 cm. Jadi itu adalah puntum proksimum ya, 50 cm. Jika jarak baca normal secara umum, SN, 25 cm. Maka, nah di sini kita harus cari fokus dan kekuatan lensa, ya. Nah, kekuatan lensa itu rumusnya adalah 100 per SN dikurang 100 per PP. Jadi 100 SN-nya 25 dikurang 100 PP-nya 50. Sehingga kekuatan lensa, P itu adalah kekuatan lensa ya. 100 bagi 25, 4. Dikurang 100 bagi 50, 2. Berarti di sini 2 dioptri. Nah, berarti jawaban yang memungkinkan ya antara D dan A. Nah, sekarang kita cari fokus. Ingat, kekuatan lensa itu bisa kita cari dengan cara 1 per fokus. Ya, kalau dia dalam satuan meter. Kalau dia dalam satuan sentimeter berarti 100 per F. Ya, karena di sini diminta dalam satuan meter ya kita gunakan yang ini, ya. Kalau kita kali silang berarti fokusnya sama dengan 1 per kekuatan lensa. Jadi 1 per 2, yaitu 0,5 meter. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut, 2 buah muatan P dan Q mengerjakan gaya Coulomb satu sama lain sebesar F. Jika jarak antara keduanya diperkecil 1/3 dari semula, maka jadi yang diketahui muatan 1 adalah P, muatan 2 adalah Q, ya. Dan jarak antara kedua muatannya kita misalkan R1. Dan ini menimbulkan gaya Coulomb sebesar F1 sama dengan di sini F. Nah, untuk kasus kalau jaraknya diperkecil, jadi R2 sama dengan 1/3 dari R1, maka F2-nya berapa? Ingat, gaya Coulomb itu dirumuskan dengan konstanta Coulomb dikali Q1 kali Q2 dibagi dengan jarak antara kedua muatan. Jadi F1 sama dengan
K Q1 Q2 per R1 kuadrat. K, Q1-nya adalah P, gitu ya. Q2-nya adalah Q per R1 kuadrat. Nah, F2 sekarang. F2 sama dengan, nah ini F1 sama dengan F, ya. F2-nya adalah tetap aja rumusnya, tapi jaraknya aja yang kita rubah. Jadi, K, Q1-nya tetap P, ya. Q2-nya tetap Q per R2 kuadrat. Nah, K, P, Q per R2-nya adalah 1/3 dari R1. Nah, ini kita kuadratkan. K, P, Q per 1/9 R1 kuadrat. Supaya 1/9-nya hilang, maka ini kita kali 9, ya. Karena penyebutnya kita kali 9, maka pembilangnya juga wajib dikali 9, biar adil, ya. Nah, kalau kita kali 9, berarti 9 KPQ per 1/9 kali 9 kan 1. 1 dikali R1 kuadrat, ya tetap R1 kuadrat. Nah, yang ini, itu kan F, ya kan? Sehingga F2 sama dengan 9F. Jawaban yang tepat adalah yang E. Oke ya, bisa dipahami ya. Baik.